Saudara, suasana di Iran semakin panas menyusul aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung hampir 3 pekan. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat ikut memanas-manasi aksi unjuk rasa ini. Lalu bagaimana masa depan pemerintahan Iran? Kami membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAD, Mas Teguh Rejasa yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Reja. Selamat petang, salam dari UNPAD di Bandung. Anda melihat ini aksi unjuk rasa dan kejadian yang terjadi di Iran ini semata-mata hanya dipicu oleh masalah ekonomi atau ada penyebab lain? Terlebih kalau kita kaitkan dengan tudingan bahwa Amerika berada di balik kekacauan ini. Terima kasih. Kalau kita menyimak dari statement para duta besar Iran di seluruh dunia, yang terjadi adalah keterlibatan intelijen asing yang memperburuk ekonomi Iran. Dan untuk itu pemerintah Iran melakukan berbagai tindakan untuk mengamankan ya. Misalnya melakukan penangkapan. Dan saat ini kalau kita melihat berapa orang yang sudah meninggal, itu kita berhadapan dengan informasi yang simpang siur. Tapi pada saat ini kita melihat bahwa pemerintah Iran sudah memutuskan aliran telepon dan internet. Dan memang keadaan memburuk karena diprotes oleh sekitar 85 juta warganya. Dan kita perhatikan kelompok-kelompok oposan sudah menggunakan Starlink dan jaringan-jaringan pribadi seperti telepon satelit. Yang menariknya adalah perbedaan dalam jumlah kematian ya. Kalau versi Anadolu itu mengatakan kematian itu 116, tapi versi Amerika Serikat adalah 544. Yang ditahan menurut versi Anadolu atau media di Turki adalah 2.600, dan sedangkan di Amerika Serikat menyebutnya ada 10.600. Tapi memang harus diakui demonstrasi sudah berjalan selama 3 minggu dan sangat dan terbukti mata uang Iran sudah jatuh dan ekspor Iran sudah terganggu. Jadi yang terlihat sekarang adalah demonstrasi itu sudah menyebar bukan hanya di kota-kota kecil tapi sudah masuk ke kota-kota besar di Iran. Dan ini sangat mengganggu pemerintah Iran. Misalnya kita lihat demonstrasi itu terjadi di daerah-daerah seperti Bandar Abbas. Kemudian demonstrasi juga sudah mulai menuntut turunnya pemerintahan yang saat ini memimpin. Sudah muncul slogan-slogan misalnya death to the dictator, kemudian long live the Shah. Jadi menurut Anda masalah utamanya adalah ekonomi yang semakin terpuruk ya. Ditambah lagi nih tadi menarik Anda sampaikan bahwa ada pengaruh dari intelijen asing di sini. Asing yang dimaksudkan di sini siapa? Kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran, intel asing itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Israel, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok oposisi di Iran, antara lain yang bernama National Council of Resistance of Iran, yang markasnya di Paris dan Albania. Dan kalau kita merujuk pada sumber-sumber Iran, memang kemampuan pemberontakan dalam negeri itu tinggi, karena diperhatikan pada saat perang 12 hari melawan Israel itu kelihatan bahwa ada aksi-aksi pembangkangan di dalam negeri dan juga aksi-aksi penghancuran di dalam negeri Iran sendiri. Tapi kalau kita merujuk kepada alasan Amerika Serikat konon akan menyerang Iran, itu harus diakui memang hubungan diplomatik sudah dapat dikatakan tidak ada. Karena sebelum 1979, hubungan Amerika Serikat, Iran, dan Israel itu sangat mesra pada saat Iran dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer, tapi diruntuhkan oleh suatu revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan sejak itu Amerika Serikat dipermalukan terus-menerus, antara lain mereka gagal menyelamatkan para sandera dalam suatu operasi tahun 79 namanya Blue Light Operation. Kemudian juga Amerika Serikat dipermalukan secara internasional saat Oliver North, seorang pejabat National Security Advisor pada Presiden Ronald Reagan, itu bersaksi atas aktivitas ilegal Amerika Serikat di Timur Tengah dan di Latin Amerika. Dan juga tampaknya Amerika Serikat saat ini sangat mendukung ambisi Israel yang bernama Greater Israel. Ini penguasaan Israel atas wilayah-wilayah di Timur Tengah yang terhambat akibat tingginya kemampuan Iran di sektor pertahanan dan keamanan. Dan ini berarti kita nantikan seperti apa konstelasi kerusuhan yang ada terjadi di sana ya, seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Teguh Rejasa, pengamat hubungan internasional UNPAD, telah berbagi perspektifnya tentang peristiwa ini ataupun topik ini di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Salam dari Saudara tetap di Kompas Petang. رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم. به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند
از جنس مشورت‌هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. الله اکبر. Beranjak ke sorotan dari mancanegara, saudara. Kerusuhan di Iran terus berlanjut. Pengunjuk rasa kembali berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran, meski pemerintah meningkatkan tindakan keras. Protes yang hampir memasuki 2 minggu terjadi di tengah pemadaman internet dan gangguan telepon, sehingga sulit terpantau oleh siapapun, baik dari dalam dan luar negeri. Data lembaga HAM menunjukkan 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan. Pemerintah Iran melalui siaran televisi negara menekankan pengetatan pantauan, sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan akan menindak tegas demonstran. Pemimpin tertinggi Iran menanggapi kerusuhan yang muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituduh memicu ketegangan. Pemimpin tertinggi Iran mengecam aksi demonstran dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan nasional. Media Iran menekankan setiap upaya provokasi asing akan mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Situasi ini menambah ketegangan di tengah protes yang terus berlangsung di beberapa kota besar di Iran. Sorotan informasi mancanegara kembali hadir di Sapa Dunia Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan, saudara. Kerusuhan di Iran terus berlanjut. Pengunjuk rasa kembali berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran, meski pemerintah memperketat pengamanan. Protes yang hampir memasuki 2 minggu terjadi di tengah pemadaman internet dan gangguan telepon. Data lembaga HAM menunjukkan 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan. Protes di Iran muncul sejak akhir Desember di Teheran, dipicu memburuknya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang nasional.
Pemimpin tertinggi Iran menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump jadi dalang pemicu demo besar-besaran di sejumlah wilayah di Iran. Ayatollah Ali Khamenei mengecam aksi demonstran yang dicap anti pemerintah serta menilai aksi demonstran membahayakan keamanan nasional. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran saat protes anti pemerintah menyebar di berbagai kota di Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyebut Amerika Serikat siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Beralih ke informasi mancanegara, saudara. Demonstran turun ke jalan kota Den Haag, Belanda, menyerukan solidaritas untuk rakyat Iran yang negaranya tengah dilanda gelombang unjuk rasa dan juga kerusuhan. Gelombang unjuk rasa ini terjadi menuntut berakhirnya masa represi dan ketidakpastian politik yang memicu banyaknya kerusuhan di Iran. Kondisi di Iran memburuk akibat anjloknya kondisi ekonomi dan juga penurunan tajam nilai mata uang Iran. Yang akibatnya, saudara, kerusuhan dan perusakan fasilitas umum terjadi dan pihak berwenang memberlakukan pemadaman koneksi internet di seluruh negeri. Today to be the voice of the people in Iran because the internet has been closed down and it's a tactic by the Iranian regime that they're implying with every demonstration protest. They will shut down the internet, they will disconnect Iranian people from what is happening. Protes serupa juga digelar di Paris, Prancis, di mana demonstran berpawai di tengah kota sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Iran. Mereka prihatin atas kerusuhan yang terjadi di Iran dan mengakibatkan korban jiwa. Setidaknya, saudara, ada 203 orang yang tewas dalam kerusuhan di Iran. Tidak hanya itu, unjuk rasa juga terjadi di Italia. Ratusan demonstran pro-Syah berunjuk rasa di luar konsulat Iran di Milan, Italia. Mereka menyerukan kembali monarki di Iran. Massa juga menyampaikan tuntutan perubahan rezim seiring meluasnya protes dan kerusuhan di sejumlah kota di Iran. Pihak keamanan Iran menyatakan telah menindak tegas para perusuh dan menangkap sejumlah orang. Sementara itu di Iran, pemimpin tertinggi Iran menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump jadi dalang pemicu demo besar-besaran di sejumlah wilayah di Iran. Ayatollah Ali Khamenei mengecam aksi demonstran yang dicap anti pemerintah, serta menilai aksi demonstran ini membahayakan keamanan nasional. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran saat protes anti pemerintah menyebar di berbagai kota Iran.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump bilang Amerika Serikat siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely.